Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-harinya. BTW, kenalin kita dari Saintek, channel YouTube yang ingin sharing ilmu ke teman-teman seputar dunia sains dan teknologi. Di video pertama kali ini, kita akan menyampaikan terkait Introduction and Overview Autodesk Inventor. Jadi sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih software Autodesk Inventor itu apa? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Jadi Autodesk Inventor ini akrab sama teman-teman engineering, teman-teman teknik gitu ya. Khususnya teman-teman manufaktur kayak anak mesin sama anak industri gitu. Oke. Mungkin itu singkatnya. Kita lanjut dulu. Nah, dalam video ini kita akan ngasih tahu apa sih Autodesk Inventor itu, terus fitur-fitur dan aplikasi yang ada di dalamnya, kemudian perbandingan software Autodesk Inventor dengan software-software yang lain, dan 5 pekerjaan yang ada di dalam Autodesk Inventor. Oke, langsung aja. Apa itu Autodesk Inventor? Jadi Autodesk Inventor itu adalah software CAD, Computer Aided Design. Jadi CAD itu adalah suatu program komputer yang digunakan yang berfungsi untuk menggambar suatu produk atau bagian dari produk itu sendiri. Terus nanti dia itu berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, teman-teman bisa bayangin nanti teman-teman di sini misal ingin membuat suatu produk gitu ya. Nah, misal bikin sepeda. Nah, nanti awalnya itu teman-teman akan bikin sketch gitu ya di 2 dimensi, terus nanti dibuat 3 dimensinya gitu. Nah, software ini tuh diproduksi oleh Autodesk Incorporated dari Amerika, dari United States, perusahaan yang juga memproduksi software AutoCAD. Nah, ini software AutoCAD ini mungkin lebih banyak yang tahu juga ya. Ini juga familiar kok gitu. Terus Autodesk Inventor ini adalah software design model solid atau padat gitu ya, tentang 3D mechanical. Jadi 3 dimensi yang cenderung ke mekanis gitu ya. Nah, tadi sesuai tadi yang kita sebutin di awal, yaitu ke anak-anak manufaktur gitu. Terus software ini didevelop oleh Autodesk gitu ya pada tahun 1999 untuk membuat prototipe-prototipe dari 3D digital. Nah, ini sebenarnya berevolusi dari Autodesk 3D Parametric Tool yang namanya Designer gitu. Jadi dulu namanya Designer. Terus produk ini tuh adalah salah satu aplikasi-aplikasi desain yang paling intuitif pada waktu itu gitu ya, dengan menawarkan fitur-fitur yang inovatif dan kemudian dapat digunakan untuk mengedit geometri dan menggambar kayak gitu. Oke, next kita kenalan lebih jauh. Autodesk Inventor ini dapat digunakan untuk desain mekanik gitu ya, simulasi produk sama pembuatan perkakas. Yang intinya ini akan sangat membantu teman-teman gitu ya sebagai drafter atau engineer dalam mensimulasi dan visualisasi bahkan sebelum produknya teman-teman tuh terbuat gitu ya. Gitu. Terus Autodesk Inventor ini juga adalah aplikasi CAD 2 dimensi yang 2 dimensi dan 3 dimensinya itu dapat menjembatani kesenjangan antara desain-desain produk, kemudian rekayasa, dan proses manufaktur gitu. Dan fitur-fitur yang di dalamnya itu banyak banget dan sangat great features gitu. Terus Inventor juga menyediakan kemudahan gitu ya dalam penggunaannya gitu ya. Dan kemudian tersedia juga beberapa jenis file gitu ya, tipe file seperti IIM, DW, IPN, sama IPT. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi gitu ya
untuk next gitu. Dan terus software Inventor ini bisa dioperasikan di sistem Windows sama Mac gitu. Terus next, Inventor ini dalam pembuatan suku cadang ya, seperti part-part di atas ini, kayak kerangka baja, terus rangkaian kawat, mesin yang berputar, itu tuh mudah gitu, mulus. Nah, juga Inventor ini mempercepat proses desain secara signifikan menggunakan mekanisme geometri yang canggih gitu ya. Sehingga produsen itu atau seorang manufaktur dapat menggunakan Inventor ini untuk simulasi yang mana memungkinkan produsen untuk mengembangkan produk-produk yang hemat biaya. Jadi bisa diestimasi tuh dari segi cost-nya kayak gitu. Nah, kalau tadi kita membahas Autodesk Inventor itu apa gitu ya, baru surface-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang fitur-fitur yang ada dalam Autodesk Inventor. Oke. Nah, jadi Autodesk Inventor ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi CAD yang lain gitu ya. Seperti AutoCAD gitu ya, dari teman sendiri di Autodesk, kemudian SolidWorks, Creo, CATIA, sama Solid Edge. Nah, sebenarnya masih banyak software-software CAD yang lain gitu ya. Nah, dan juga Autodesk Inventor ini mempunyai kapabilitas yaitu Parametric Solid Modeling. Nah, itu adalah kemampuan untuk mendesain dan mengedit bentuk dari model-model solid dengan data yang sudah tersedia di database gitu ya. Nah, makanya dengan kemampuan ini, kapabilitas ini, kita sebagai drafter dan engineer dapat merevisi dan memodifikasi desain-desain yang sudah ada tanpa harus mendesain ulang gitu ya, secara parsial atau secara keseluruhan gitu. Terus selanjutnya itu ada simulasi dinamik gitu ya. Jadi model-model yang udah kita buat gitu ya, itu akan nanti bisa dites dengan kondisi yang sebenarnya gitu, dengan kondisi nyata gitu. Terus kemudian modeling flexibility, yaitu terdapat banyak opsi-opsi gitu ya, berbagai macam model yang tersedia yang dapat kita pilih gitu ya, bagaimana kita mendesain gitu ya, fitur-fiturnya yang ada gitu ya. Itu akan memudahkan teman-teman untuk berkreasi, eksplorasi bagaimana teman-teman akan mendesain. Terus selanjutnya dengan perangkat-perangkat spesialis ya, seperti electrical gitu ya. Itu nanti juga membantu teman-teman di ketika teman-teman ingin membuat produk otomotif, konstruksi, dan kemudian mungkin sektor-sektor teknik yang lain. Terus kemudian juga bisa digunakan untuk demonstrasi, sebagai contoh itu mensimulasi bagaimana robot itu berjalan pada nyatanya gitu ya. Ya, jadi nggak cuma robot, misal bisa aja seperti suatu alat gitu ya, yang dia bisa bergerak gitu ya. Mungkin kipas, mungkin mesin pecacah atau yang lain gitu ya. Terus kemudian visualisasinya juga itu bisa membuat visualisasi yang benar-benar kelihatan nyata gitu ya, dari desain produk-produk yang kita desain. Terus kemudian juga animasinya gitu ya. Jadi kemampuan menganimasi mengenai bagaimana part-part assembly itu disusun. Nah, seperti gambar ini gitu. Jadi bagaimana part-part dari sebuah produk assembly itu disusun dan dapat disimpan dalam bentuk AVI file gitu ya. Jadi bisa tersimpan dalam bentuk video. Oke, kita tadi udah membahas tentang fitur-fitur ya teman-teman. Jadi kita udah mulai ke gambar nih, Autodesk Inventor itu seperti apa. Nah, sekarang bagi teman-teman, ketika teman-teman nanti udah menguasai nih, misal Autodesk Inventor ini, nah teman-teman larinya kemana sih? Nah, di sini kita berikan aplikasinya gitu ya. Nanti teman-teman nanti bisa bekerja gitu ya di industri desain, di elektronik, di mesin gitu ya, sipil atau arsitektur, terus mekanikal dan industri otomotif. Jadi memang banyak banget lapangan yang terbuka buat teman-teman ketika teman-teman nanti memiliki skill mendesain dengan Autodesk Inventor. Oke, next. Nah, di sini yang paling menarik teman-teman,
tadi udah kita sebutin di awal bahwa sebenarnya software CAD itu banyak gitu ya, banyak dan persaingannya juga ketat di pasar. Nah, di sini kita dari Saintek memberikan gambaran gitu ya, 4 software CAD yang lain, nanti kita bisa bandingin dengan Autodesk Inventor kayak gitu. Oke, yang pertama yaitu ada SolidWorks. Jadi SolidWorks ini dimiliki oleh Dassault Systèmes gitu ya. Nah, SolidWorks ini kalau kata teman-teman gitu ya, yang pemakainya itu memang banyak ternyata yang pakai, terus ringan juga dari sisi filenya tuh ringan. Nah, kayak gitu. Tapi SolidWorks ini bukanlah produk andalan ya dari Dassault Systèmes, karena memang di pasarnya gitu ya, itu top produknya itu adalah CATIA. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang software CATIA ini. Nah, terus SolidWorks ini adalah software yang dia CAD yang melakukan pekerjaan yang basic gitu ya, yang dasar-dasar. Jadi kita tuh mudah gitu ya untuk mengikuti fitur-fitur yang ada gitu. Nah, karena tadi kita belajar basic sehingga mudah dipelajari gitu ya. Jadi nanti teman-teman kurva belajarnya itu nanti nggak langsung yang advance gitu ya. Jadi memang bertahap, yang itu memang untuk teman-teman yang mau belajar dari dasar gitu ya. Oleh karenanya di sini lebih banyak digunakan untuk assembly-assembly yang kecil dan kemudian sederhana gitu. Terus untuk tampilannya nih teman-teman, SolidWorks itu mempunyai sheet metal sama surface capabilities yang sangat baik gitu ya. Jadi kapabilitas lapisan baja dan permukaannya itu sangat bagus. Nah, oleh karena penggunaannya tadi ya teman-teman yang begitu mudah gitu ya, itu menjadi alasan bahwa SolidWorks itu banyak sekali penggunanya gitu ya, pelanggannya juga banyak gitu. Terus namun dengan basic-basic tadi gitu ya, mudah dipelajari, software SolidWorks ini tuh juga powerful sebenarnya, tool-toolsnya tuh simulasinya powerful gitu ya. Jadi digunakan untuk analisis ya, contohnya kayak high cycle fatigue, terus computational fluid dynamic gitu ya, CFD, dan endurance under stress, jadi ketahanan di bawah tekanan. Udah kayak apaan ya. Terus terus selanjutnya visualisasi, terus kemudian rendernya itu tuh nanti menghasilkan animasi dan kemudian gambar dengan high quality gitu ya, dengan kualitas yang bagus gitu ya. Jadi terlihat di sini contohnya gitu ya, ada sebuah part assembly gitu ya, yang tampilannya begitu bagus gitu. Oke, cukup menggambarkan ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada Solid Edge. Nah, Solid Edge ini dikembangkan oleh Siemens ya. Nah, Siemens ini mungkin teman-teman lebih kenalnya mungkin produknya itu ini ya, handphone gitu ya, mobile phone gitu ya. Dulu sempat berjaya gitu ya pada masanya. Tapi sebenarnya produk-produk Siemens itu banyak ya teman-teman ya. Salah satunya ini gitu, Solid Edge ya, software CAD ya untuk 3 dimensi. Nah, fitur yang terbaik dari Solid Edge itu adalah editing the feature is easier. Jadi ngedit fitur-fitur yang ada di Solid Edge itu lebih mudah gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian ada FLOEFD, yaitu adalah suatu tool CFD yang paling top gitu. Nah, di antara tool-tool CFD yang lain, nah FLOEFD ini dimiliki oleh Solid Edge. Jadi akan membantu teman-teman gitu ya untuk performansi analisis CFD-nya tuh bagus untuk desain teman-teman gitu. Dan kemudian Solid Edge ini tersedia di package klasik sama premium ya. Jadi premium itu udah include sama fitur klasik gitu ya, dengan tambahan mechanical sama electrical routing software. Jadi ketambahan mechanical sama electrical. Dan juga kapabilitas simulasi yaitu CAE ya. Ada Computer Aided Engineering. Jadi teman-teman nanti biar lebih familiar gitu ya, ada CAD, ada CAE, Computer Aided Engineering. Nah, terus juga Solid Edge ini juga mendukung untuk teman-teman ingin melakukan machining gitu ya.
Ini teman-teman manufaktur nih udah familiar banget dengan istilah machining. Jadi machining itu adalah dalam dunia manufaktur itu membuat suatu produk dengan mengurangi bagian dari produk gitu ya, dari part gitu ya, sehingga kita bisa membuat part yang kita inginkan gitu ya dari raw materialnya. Nah, kemudian di sini terintegrasi dengan CIM gitu ya, Computer Aided Manufacturing. Jadi teman-teman nanti gampang mudah Solid Edge ini akan terhubung dengan CIM untuk melakukan machining. Nah, terus fitur-fitur yang lain, simulasi, data management, manufacturing, dan technical publication. Jadi memang lengkap lah. Nah, di sini dari portofolionya ST10 dari Solid Edge. Nah, di sini dari pembagian design, simulation, manufacturing, technical publication, data management, dan apps-nya. Nah, di sini kita lihat ya mungkin sebagai gambaran lah. Ini cukup mewakili. Oke, next. Selanjutnya ada CATIA ya. Nah, adalah software yang sama yang develop ya, dikembangkan oleh Dassault Systèmes gitu ya. Sama kayak SolidWorks tadi. Nah, CATIA ini adalah top tier produknya ya. Jadi produk unggulannya dari Dassault Systèmes gitu ya. Memang di sini udah didisclaim dari awal bahwa software itu tuh tidak mudah gitu untuk digunakan gitu ya. Nah, makanya software ini tuh ditujukan untuk yang benar-benar profesional gitu ya. Teman-teman profesional yang seorang drafter, seorang engineer yang mungkin di perusahaan besar gitu ya, ini memakainya CATIA kayak gitu. Terus CATIA ini juga memiliki program yang namanya PLM. Jadi PLM itu adalah Project Lifecycle Management. Jadi nanti seorang drafter ya, seorang engineer tuh terbantu dengan memanage siklus project gitu ya. Yaitu di mana projectnya itu dimulai, ditentukan dan direncanakan, dan kemudian diakhiri dan dievaluasi. Jadi memang CATIA ini adalah a giant and all in one package gitu ya. Jadi memang sudah all in one gitu, paketnya udah sepaket banget gitu, lengkap gitu ya. Nah, dengan paket yang itu lengkap, terus powerful software gitu ya, software yang benar-benar powerful. Nah, di sini not so user friendly. Jadi memang dengan kecanggihannya gitu, dengan keadvanceannya, memang di sini tidak user friendly ya. Jadi memang perlu ekstra gitu ya dalam pemakaiannya, fitur-fitur gitu. Makanya di sini kan ditujukan oleh profesional. Nah, terus CATIA juga do not have advanced survey feature. Jadi untuk surface-nya mungkin agak sedikit kurang gitu ya. Dan juga dengan sheet metal design gitu ya. Jadi sheet metal design-nya juga agak kurang gitu. Dan tetapi CATIA ini adalah one for large project gitu ya. Jadi untuk project-project besar gitu ya, CATIA ini bisa mengcover, bisa mencakupi untuk project-project besar kayak gitu. Oke, next yaitu Creo. Nah, Creo ini dikembangkan oleh PTC. Creo itu kalau tadi SolidWorks itu adalah untuk small dan simple assemblies. Kalau Creo ini adalah dia faster and much more stable with larger assembly. Jadi untuk mengassembly itu cepat gitu ya, lebih cepat dan kemudian stabil gitu ya. Dan assembly yang begitu banyak gitu ya. Nah, mungkin mirip dengan CATIA yang dia itu a little complicated to use gitu ya. Kalau tadi CATIA itu tidak mudah digunakan gitu ya, dari fitur-fiturnya. Kalau dia mungkin agak di bawahnya ya, Creo ini tuh lebih di bawahnya gitu. Terus highly cost gitu ya, dari segi biaya nanti kita sampai di belakang gitu ya. Nah, jadi Creo itu kita akan berhubungan dengan banyak pekerjaan ya yang dilakukan untuk modeling, part modeling gitu ya, model-model part gitu ya. Nah, jadi bisa banget part-part yang begitu banyak bisa dimodelkan gitu ya. Nah, meskipun sulit gitu ya. Nah,
untuk model-model yang large and complex gitu ya, part-partnya, assembly-nya. Nah, di sini you should use Creo. Jadi memang teman-teman tuh diseharuskan menggunakan Creo gitu loh, karena memang sangat mumpuni dan mendukung gitu loh. Gitu. Jadi gunain Creo aja. Terus Creo juga sama kayak Inventor gitu ya. Directly open data from most common CAD. Jadi memang terhubung dan terintegrasi dengan CAD yang umum yang lain gitu ya, kayak Autodesk, CATIA, Siemens, NX, Solid Edge, dan SolidWorks gitu. Kayak gitu. Terus kemudian UI-nya, interface-nya itu simple seperti teman-teman gunain web browser gitu ya. Ketika teman-teman browsing gitu ya di webnya, nah itu user interface-nya seperti itu kurang lebih. Terus fitur-fitur Creo dapat diklasifikasikan ada modeling and design, terus simulasi and analysis, ada AR, augmented reality, and smart connection design, additive manufacturing, and model based design. Jadi memang Creo ini juga lengkap ya dengan desain-desainnya, fitur-fiturnya gitu. Oke. Nah, di sini ada tabel gitu ya dari beberapa CAD yang ada gitu ya. Nah, kita tapi fokus ke 5 software tadi. Nah, Inventor, SolidWorks, CATIA, Creo, and Solid Edge. Nah, tadi operasi sistem yang digunakan Inventor itu kan sebelumnya dijelasin Windows sama Mac ya. Tapi sebenarnya bisa buat iOS sama Android juga sebenarnya. Nah, sedangkan software yang lain yang tadi SolidWorks, CATIA, Creo, dan Solid Edge, dia operasi sistemnya hanya didukung oleh Windows gitu. Nah, yang menariknya teman-teman yaitu market price-nya gitu. Market price-nya ini dilihat gitu ya. Kita bisa bandingkan kalau Inventor per tahunnya itu $2.085, SolidWorks tuh one time fee-nya itu sekitar hampir $4.000, kemudian per tahunnya itu sekitar $1.295 gitu ya. Terus untuk CATIA sendiri $12.000 untuk one time fee-nya, terus per tahunnya itu $2.000 plus $2.000 gitu ya. Terus Creo untuk jadi ada package-nya ya, ada basic sama premium. Kalau basic-nya itu sekitar $2.390, kalau premium $15.000. Terus yang terakhir Solid Edge, nah ini untuk klasiknya $2.760, dan untuk yang premium adalah $3.940 gitu. Jadi kelihatan ya teman-teman dari sisi cost-nya gitu ya. Nah, terus untuk native file formatnya, jadi file format bawaan gitu ya dari software masing-masing kita lihat ya. Jadi memang di sini secara umum mereka memiliki file format native masing-masing kayak gitu. Tapi tadi ada juga yang kayak Inventor, terus Creo gitu ya, itu bisa terintegrasi dengan CAD yang lain gitu ya, gitu. Nah, terus yang lebih menarik lagi teman-teman, di sini Inventor, SolidWorks, CATIA, Creo, dan Solid Edge ini memiliki aplikasi gitu ya, base 4-nya itu masing-masing gitu ya. Seperti Inventor ini ada all around dengan spesialnya mechanical dan product design. Nah, ada juga dari arsitektur juga ya sebenarnya ya. Terus untuk SolidWorks sendiri untuk pengguna-pengguna industri ya seperti aerospace, terus kemudian perlengkapan yang berat, yaitu perkakas-perkakas yang berat, dan medis dan sektor energi. Terus untuk CATIA sendiri juga sama pengguna industri, tapi spesialnya otomotif sama aerospace. Nah, untuk Creo ada otomotif, terus kemudian manufacture, perkakas dan fiturnya. Terus yang terakhir Solid Edge ini profesional gitu ya untuk produk desain, konstruksi, dan manufacturing. Oke teman-teman, tadi ya gambaran perbandingan software Autodesk Inventor dengan software CAD yang lain gitu ya. Mungkin cukup ini ya teman-teman, menggambarkan ya, meskipun mungkin ada kurang detail atau apa, tapi seenggaknya kita tahu gitu perbandingannya gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin Autodesk Inventor itu apa, terus fitur-fiturnya itu ada apa aja, dan kemudian aplikasinya, serta perbandingannya dengan software CAD yang lain. Nah, yang terakhir yang kita pengen sampaikan yaitu ada 5 pekerjaan yang ada di
Autodesk Inventor. Oke, yang pertama yaitu sketching gitu ya. Teman-teman di sini nanti akan menggambar, sketch gitu ya, produk apa yang ingin teman-teman buat gitu ya. Misalnya teman-teman itu nanti membuat sebuah roda gitu ya. Membuat sebuah roda itu tentunya pasti yang terbayang oleh kita adalah lingkaran gitu ya. Nanti kita bikin lingkaran dalam dan kemudian lingkaran luar gitu ya. Terus nanti ada semacam jerujinya gitu ya, gitu. Nah, gitu bisa dibayangin ya teman-teman. Nah, nanti dari sketch ini kan kalau roda itu ini ya 3D kan, maksudnya bukan 2 dimensi kan. Nah, tentunya kita akan melakukan 3D modeling. Nah, 3D modeling ini yang nanti yang membuat teman-teman bisa visualisasi bagaimana roda itu sebenarnya gitu loh, kelihatan bentuknya gimana. Nanti dari 3D model dengan fitur-fitur yang sudah ada di sini gitu ya. Nanti teman-teman bisa gali lebih jauh untuk next video ya. Oke, next selanjutnya itu assembly ya. Jadi ketika kita membuat gitu ya, membuat sepeda gitu ya. Membuat sepeda berarti kan banyak part-partnya nih. Ada roda, ada setir, ada pedal gitu ya. Ada frame. Nah, itu nanti dirangkai gitu ya, kayak teman-teman itu pernah main Lego nggak sih? Nah, main Lego gitu. Jadi menyusun, merangkai, mengassembly part-part sehingga membentuk sebuah produk gitu. Nah, di mana di sini adalah sepeda misal, kayak gitu. Dan ini juga nanti ada fitur-fiturnya untuk mengassembly gitu. Terus selanjutnya ada presentation. Jadi ini adalah menganimasikan gitu ya, bagaimana part-part tadi itu disusun gitu. Nah, di sini nanti biar teman-teman bisa ngebayangin juga gitu ya, bagaimana dalam perakitannya gitu loh. Jadi nanti dalam bentuk video yang mana dibikin di presentasi. Terus yang paling terakhir yaitu drawing. Jadi nanti ketika teman-teman sudah membuat produknya gitu ya, nanti teman-teman akan menyajikannya dalam bentuk drawing. Kenapa? Karena kita sebagai drafter, sebagai engineer gitu ya, ketika kita ingin order gitu ya, memesan produk ini kepada jasa seorang manufacturer gitu ya, seorang produsen. Nah, ini nanti kita akan menyajikan drawing ini dalam bentuk 2 dimensi. Nanti di sini nanti ada dimensi-dimensinya gitu ya, seperti yang udah ada di sini gitu ya. Nah, nanti ada kelihatan tapak atas, tapak samping gitu ya. Nanti itu yang akan membantu seorang produsen dalam pembuatannya, dan nanti bisa dibikin produknya seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini, penjelasan sharing dari kita dari SciTech tentang Introduction and Overview Autodesk Inventor. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya.